Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serindaru Artawati MM. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jurusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ditempatkan pada program studi manajemen sebagai home base sejak tahun 2012. Pada kesempatan ini, saya membuat video pengenalan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen tahun 2025. Saya menyajikan video pengajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam beberapa tahun ini saya dedikasikan. Berdasarkan prinsip DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini tercatat pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi atau SISTER sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah dasar umum yang bersifat wajib dengan 2 SKS. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan yang mengajarkan tentang berbagai nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan dalam bernegara yang dapat diaplikasikan untuk negara maupun lingkungan perguruan tinggi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini meliputi komponen utama antara lain CPL sikap, CPL pengetahuan, CPL keterampilan umum, dan CPL keterampilan khusus. CPL sikap menerangkan tentang kemampuan mahasiswa menampilkan karakter jawara, jujur, adil, berwibawa, religius, dan akuntabel. Berdasarkan prinsip pendidikan kewarganegaraan, CPL pengetahuan yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep berdasarkan kompetensi lulusan pendidikan. CPL keterampilan umum di mana mahasiswa mampu melaksanakan keilmuan serta teknologi melalui pemikiran yang logis, yang analisis, inovatif, dan sistematis. Sedangkan CPL keterampilan khusus meliputi kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan pada pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan, pendidikan kewarganegaraan, serta mahasiswa mampu melakukan pengkajian, pengembangan keilmuan di bidang pendidikan kewarganegaraan berdasarkan kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Dan beberapa CPL tersebut kemudian dikemas ke dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang lebih spesifik, di mana pada pertemuan ke-1 dan ke-2 siswa mampu menganalisis dasar yuridis, historis,
sosiologis, dan politik dari pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Pada pertemuan ketiga, mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional dari berbagai perspektif dengan materi pembelajaran identitas nasional. Pertemuan keempat, mampu mengamalkan integrasi nasional sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dengan materi pertemuan integritas nasional. Pertemuan kelima, mampu mengamalkan tentang nilai dan norma konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan spesifik materi negara dan kontribusi. Pertemuan keenam, mampu menunjukkan sikap akan kewajiban dan hak sebagai warga negara sebagai harmoni antara kewajiban dan hak dengan spesifik pembahasan hubungan negara dan warga negara. Pertemuan ketujuh, mampu menunjukkan sikap yang demokratis dengan materi pembelajaran Demokrasi Indonesia. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester dilanjutkan pada pertemuan ke-9, mampu menunjukkan sikap yang taat akan hukum dan menjunjung tinggi negara hukum dan hak asasi manusia. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan tentang wawasan Nusantara. Pada pertemuan ke-11, mampu memiliki sikap ikut serta dalam ketahanan nasional dan bela negara dengan materi pembelajaran ketahanan nasional Indonesia. Pertemuan ke-12 sampai dengan ke-15 mampu memiliki pengetahuan dalam menuangkan ide atau gagasan tentang cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa dan negara melalui proyek citizen. Selanjutnya adalah komponen interaksi. Dalam komponen ini titik beratkan pada peran dosen dan mahasiswa agar saling berinteraksi dalam diskusi satu sama lain, baik dalam bentuk tatap muka offline maupun non tatap muka online ataupun daring. Antar mahasiswa juga saling berinteraksi di mana mereka harus berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Saya jelaskan komponen asesmen atau penilaian mahasiswa yang dinilai dari 4 komponen utama, antara lain yang pertama kehadiran dan partisipasi dengan bobot 50%. Kedua, tugas kelompok maupun individu dengan bobot 10%. Ketiga, UTS ujian tengah semester dengan bobot 20% dan keempat, UAS ujian akhir semester dengan bobot 20%. Berikutnya saya akan menyajikan video pembelajaran secara daring pada salah satu pertemuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Silahkan masuk dulu, nambah 10 peserta ya yang lainnya. Miftah, Muhammad Bintang, Fadjia, Nisa, 14 peserta ya. Naik 15 peserta. Silahkan latihan pretestnya. Masuk bergabung dengan kode 232739. Silahkan diklik 232739. Pertama bukanya di Google. Di Google, buka Google, kemudian ketik quizzes. Setelah itu masukkan kodenya 232739. Klik. Ya, sudah nambah 21 peserta.
Kita mulai saja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. 21 peserta. 3, 2, 1. Ya, Dini. Wah, luar biasa. Ini semangat sekali. Alhamdulillah. Ayo, semangat-semangat. Di pertemuan yang ke-10 ini. Ayo, ya. Anggita Oktaviani. Hana Fadila. Semangat sekali tadi ya. Pemenangnya Oni Tiana. Baik, kita mulai lanjutkan kepada materi selanjutnya, pertemuan ke-10. Sebelumnya tadi sudah melakukan pretest ya. Lanjut ke materi selanjutnya tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah atau disebut juga sebagai wawasan nasional. Sebutan daripada wawasan Nusantara, wawasan nasional. Di mana kata wawasan berasal dari kata melihat atau memandang. Wawasan pada umumnya berkaitan dengan cara pandang tentang hakikat sebuah negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Kemudian unsur kekuasaan dan kewilayahan disebut sebagai geopolitik. Beberapa pandangan dari para ahli, ada 2 pandangan para ahli, Frederick Fatzel dan Rudolf Kaetzlen. Menurut pandangan ajaran Frederick Fatzel, negara merupakan sebuah organisasi yang hidup di mana suatu ruang lingkup tertentu bertumbuh sampai akhirnya menyusut dan mati. Negara adalah suatu kelompok politik yang hidup dalam suatu ruangan tertentu dan negara dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sebuah bangsa tidak bisa lepas dari alam dan hukum alam. Semakin tingginya budaya suatu bangsa, maka semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Selanjutnya, pandangan ajaran Rudolf Kaetzlen, negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuatan intelektual yang membutuhkan ruang untuk bisa berkembang bebas. Negara juga merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan dan dapat hidup tanpa harus bergantung pada sumber pembekalan dari luar. Kemudian, latar belakang. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional itu mempunyai latar belakang, ada 4 latar belakang ya, ada 4 latar belakangnya. Yang pertama, latar belakang pemikiran filsafat Pancasila. Yang kedua, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia. Ketiga, latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia. 4, latar belakang pemikiran aspek sejarahan Indonesia. Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila. Nah, di sini masing-masing mahasiswa coba apakah masih ingat beberapa sila dalam Pancasila beserta bunyinya? Coba siapa yang akan tampil? Silakan. Siapa? Coba Oni yang juara pertama tadi, mana Oni? Silakan. Oni. Atau bintang. Iya, maaf Ibu. Ya, ada Oni. Oni ada? Ada Oni. Ibu. Ya, silakan Oni. Maaf Ibu, tadi pertanyaannya kurang jelas. Itu Pancasila, sila-sila pertama, kedua, 3, 4, 5, gampang. Mudah sekali. Pancasila, 1. Nah, Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Bagus sekali ya, Oni ya. Itu harus diterapkan.
Selanjutnya, kita lanjutkan. Pemikiran yang selanjutnya setelah filsafat Pancasila tadi ya. Contoh-contohnya sila pertama itu harus menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, sila kedua menghormati dan menerapkan HAM. Dan yang ketiga, sila ketiga, contohnya harus mengutamakan kepentingan bangsa negara. Keempat, menjadikan wawasan Nusantara merupakan wawasan yang dikembangkan dalam suasana musyawarah dan mufakat. Itu jelas sekali ya, biasanya dalam diskusi rapat. Nah, yang terakhir, kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadikan wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu ya. Jadi bisa dipahami. Latar belakang selanjutnya, pemikiran aspek kewilayahan Indonesia. Ada beberapa unsur di sini, contohnya. Aspek kewilayahan Indonesia itu berkaitan kepada Indonesia berada pada garis khatulistiwa, iya jelas ya. Wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km. Wilayah JE-nya zona ekonomi eksklusif 200 mil dari pangkalan laut. Dan terakhir itu wilayah teritorial Indonesia 12 mil dari garis pangkal laut. Selanjutnya, latar belakang pemikiran aspek sosial budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia menjadi bahan untuk memandang bangsa Indonesia ya. Menurut Hildred Krets, Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sementara menurut Skinner, Indonesia mempunyai 35 suku bangsa besar yang masing-masing mempunyai suku-suku atau etnis yang banyak. Jelas sekali ya, kita paling banyak di dunia ya, beraneka ragam. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia. Nah, ini contohnya. Aspek sejarah itu tentang Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia sudah jelas. Ada tanggal 17 Agustus 45, Sumpah Pemuda, 18 Oktober ya, 1928, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Selain ini ada lagi nggak coba? Sejarah Indonesia yang selain yang ada di layar, apa saja coba? Bintang. Bintang, mana bintang? 1 Juni Bu, Hari Pancasila. Iya, pintar. Betul sekali. 1 Juni Hari Pancasila, kesaktian Pancasila, atau hari lahirnya Pancasila, betul. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan tadi sudah ya di Indonesia yang lainnya tadi sudah disebutkan oleh Bintang. Nah, ini pengertiannya. Menurut GBHN, tetapkan MPR pada tahun 1993-1998 ini tentang wawasan Nusantara ya atau wawasan nasional. Ini udah jelas banget. Nah, kita kembali ke landasan wawasan Nusantara. Ada 2 landasan. Yang pertama landasan ideal Pancasila itu adalah Pancasila ya. Yang kedua landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945. Asas-asasnya ada 6. Kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. Ini sudah paham banget. Kedudukan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Ada sejarahnya, landasan ideal, landasan konstitusional, landasan visional, konsepsional, dan landasan operasional. Ini sudah jelas ya. Ada fungsi wawasan Nusantara itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan. Nah, itu ya fungsinya ya. Kemudian unsur-unsurnya wawasan Nusantara ada wadah, wilayah batas, tata inti, tata kelengkapan. Kemudian isi wawasan Nusantara ada 2, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya ini selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Ibu Faras mau bertanya, Ibu. Ya, boleh. Dengan nama Faras. Lengkapnya siapa? Faras Nabila, Ibu. Ya, Faras Nabila. Silahkan Faras. Itu apa yang akan terjadi ya, Bu, jika Indonesia tidak memiliki konsep wawasan Nusantara? Ya. Jika Indonesia tidak memiliki konsep wawasan Nusantara, yang akan terjadi bangsa Indonesia akan dijajah kembali oleh bangsa lain dan akan hancur. Jadi harus memiliki wawasan Nusantara supaya ada pemahaman ya, penerapannya. Jadi harus ada. Jadi kalau tidak ada, Indonesia akan dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain ya, ingin memiliki Indonesia. Ya, gitu ya. Faras. Selanjutnya paham Faras ya. Selanjutnya Tabina. Silakan Ibu. Tabina. Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tabina Nashwa. Izin bertanya, Bu, tentang bagaimana sih wawasan Nusantara diterapkan di Indonesia. Oke, Ya. cukup. Terima kasih. Bagaimana wawasan Nusantara diterapkan di Indonesia? Wawasan Nusantara diterapkan di Indonesia itu bagaimana caranya? Ya caranya kita sebagai generasi muda harus mencintai tanah air Indonesia, menghormati perbedaan-perbedaan, terus saling menghargai satu sama yang lain ya. Itu cara penerapannya untuk generasi muda. Ya, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang ke-11. Ini pertemuan 10, minggu yang akan datang pertemuan ke-11. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian penyajian dari pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Baik pengantar penjelasan mata kuliah berdasarkan prinsip DEI dan video pembelajaran non tatap muka online ataupun daring perkuliahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan sekiranya menjadi manfaat bagi kita semua. Pergi ke pasar beli selasih, pulangnya makan semangka. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.